Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Ayah Eflizon Risi Kumbang MMPD selaku guru bahasa Indonesia di kelas saya. Nah, perkenalkan nama saya Deva Liza Azahra dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Di sini saya akan menjelaskan materi teks laporan hasil observasi. Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke videonya. Teks laporan hasil observasi. Ada 8 materi yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama, pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua, tujuan teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, fungsi teks laporan hasil observasi. Yang keempat, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang kelima, sifat teks laporan hasil observasi. Yang keenam, struktur teks laporan hasil observasi. Yang ketujuh, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau yang biasa disebut juga dengan teks LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Umum dan fakta. Umum berarti topik yang dibahas adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh khalayak ramai. Sedangkan fakta berarti hal-hal yang tertulis di dalam teks LHO adalah sesuatu yang didapat dari hasil pengamatan secara langsung. Misalnya, kita mengamati gelas. Setelah itu kita menuliskan bahwa gelas itu berbentuk tabung. Nah, itu kan umum dan fakta. Karena gelas adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat umum atau khalayak ramai. Dan gelas itu berbentuk tabung. Itu adalah suatu fakta. Mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tujuan teks laporan hasil observasi. Ada 5 tujuan dibuatnya teks LHO. Yang pertama, mengatasi atau memberikan solusi suatu permasalahan. Misalnya permasalahan kita adalah tanah longsor. Nah, bagaimana sih cara mengatasi tanah longsor ini? Ya, caranya atau solusinya adalah tidak boleh menebang hutan, terutama di daerah dataran tinggi. Nah, itu adalah solusinya. Yang kedua, mengemukakan atau menemukan teknik atau metode baru. Misalnya nih, masih tanah longsor ya. Tanah longsor. Setelah kita mendapatkan solusi untuk mengatasi tanah longsor tadi, yaitu dengan tidak menebang hutan, terutama di daerah dataran tinggi. Tetapi ternyata hal tersebut tidak berpengaruh atau masih terjadi juga tanah longsor. Lalu hal apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya kan? Nah, hal lain yang bisa kita lakukan atau metode baru yang bisa kita lakukan adalah tidak mendirikan rumah di bawah tebing dan juga membuat teras ring. Nah, itu metode barunya. Yang ketiga, sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Sebelum mengambil keputusan, tentu kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Teks LHO adalah salah satu sumber informasi tersebut. Contohnya, di kota-kota besar sering terjadi kemacetan. Informasi-informasi yang ada di teks LHO bisa membantu pemerintah untuk mengambil keputusan, seperti keputusan pelebaran jalan atau mungkin pembangunan flyover, ya kan? Nah, jadi teks LHO tadi tujuannya sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan yang keempat yaitu mengawasi atau memperbaiki suatu objek atau metode yang sudah ada. Misalnya tadi, kemacetan. Karena kemacetan, maka dibangunlah flyover untuk mengurangi kemacetan. Nah, ternyata metode itu tidak efektif. Maka diubahlah atau diperbaikilah metode tadi dengan dilakukannya metode baru, yaitu pelebaran jalan. Nah, jadi memperbaiki suatu objek atau metode yang sudah ada. Tujuan yang kelima yaitu menginformasikan perkembangan yang sedang berjalan. Misalnya tadi, kemacetan. Karena kemacetan, makanya dibangunlah flyover untuk mengatasi kemacetan. Tapi ternyata tidak efektif, maka dilakukan lagi pelebaran jalan. Nah, setelah dilakukan pelebaran jalan, apakah kemacetan dapat diatasi? Dari sini, tim media massa ataupun jurnalistik ataupun kita sendiri melakukan observasi untuk mengetahui perkembangan yang sedang berjalan. Nah, setelah kita tahu, kita mungkin bisa informasikan ke teman-teman atau ke khalayak ramai.
Nah, itulah 5 tujuan dibuatnya teks LHO. Mari kita masuk ke materi berikutnya, yaitu fungsi teks laporan hasil observasi. Ada 6 fungsi dari teks LHO. Yang pertama, menyampaikan informasi tentang suatu objek pengamatan. Misalnya, kita mengamati pohon jambu, maka penjelasan yang ditulis ya tentang pohon jambu, kan menyampaikan informasi tentang pohon jambu, objek yang kita amati. Yang kedua, menjadi bahan referensi. Karena teks LHO ini berisi informasi, maka teks LHO biasanya menjadi referensi bagi orang-orang yang mencari informasi. Jadi orang-orang mencari informasi melalui teks LHO. Makanya teks LHO ini berfungsi sebagai bahan referensi. Yang ketiga, menjadi bahan penelitian. Informasi yang ada bisa jadi masih menyimpan misteri. Misalnya, pohon pisang akan mati setelah berbuah. Hal ini bisa menjadi bahan pertanyaan untuk diteliti. Misalnya, mengapa pohon pisang akan mati setelah berbuah? Nah, karena adanya pertanyaan baru, maka orang lain atau teman-teman kita mungkin bisa melakukan penelitian lagi. Makanya teks LHO juga berfungsi sebagai bahan penelitian. Nah, yang keempat, menjadi dasar pengambilan kebijakan. Sebenarnya ini sama saja dengan tujuan yang sebelumnya ya, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebelum mengambil keputusan, tentu kita harus mencari informasi. Setelah dapat informasi, kita baru bisa buat keputusan. Nah, salah satu sumber informasinya tadi adalah teks LHO. Yang kelima, sebagai pendokumentasian. Pendokumentasian itu penting karena dari hasil dokumentasi tersebut sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kajian penelitian bagi orang lain ataupun generasi berikutnya. Fungsi yang terakhir yaitu sumber informasi terpercaya. Teks LHO diperoleh melalui hasil observasi atau pengamatan yang cukup lama, sehingga hasil laporan observasi memiliki kekuatan tersendiri, di mana setiap hasil penelitian dituntut untuk dapat dipertanggungjawabkan. Makanya teks LHO ini menjadi sumber informasi yang terpercaya, karena setiap kali penelitian dituntut untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Jadi setiap peneliti dituntut untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Makanya teks LHO ini menjadi sumber informasi yang terpercaya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks LHO yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Penulisannya harus lengkap dan sempurna agar pembaca betul-betul memahami teks yang ia baca. Jadi strukturnya harus lengkap dari pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan harus sempurna juga, kan? Supaya pembaca itu dapat memahami apa yang sudah kita tulis. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Global, universal berarti umum. Jadi misalnya kita membahas kucing, ya kucing secara umum itu jenis kucing, warna kucing, makanan kucing, itu masih menyangkut kucing secara umum. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Objek tunggal maksudnya ini adalah misalnya kita mau membahas kucing, ya sudah kucing saja, tidak usah memasukkan objek lain, misalnya monyet atau semut, tidak usah ya, karena objek yang dibicarakan atau dibahas itu tunggal, satu aja, kucing ya kucing, kera ya kera, monyet ya monyet. Terserah mau yang mana. Kalau kita sudah ngambil kucing, ya sudah kita lanjutkan untuk menulis kucing. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, hal-hal yang ditulis adalah fakta sesuai pengamatan atau apa yang kita lihat. Misalnya sepeda, pada saat itu yang ada di depan mata kita, sepedanya itu rodanya lingkaran. Tapi kita malah menuliskan sepeda itu rodanya segitiga. Lalu itu bukan fakta. Di sana kita sudah berbohong. Kita membohongi khalayak ramai. Itu tidak boleh, ya kan? Karena teks LHO ini harus betul-betul berdasarkan fakta. Karena nanti kamu yang menulis itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian kamu, ya kan? Makanya informasi yang ditulis itu harus berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, jadi harus sudah terbukti kebenarannya karena teks LHO ini bisa menjadi sumber ilmu atau pembelajaran bagi teman-teman yang lain, kan?
Nah, yang keenam, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi maksudnya itu strukturnya harus saling berkesinambungan, saling terikat, terangkai, nyambung. Jadi di struktur yang pertama bahas monyet, ya struktur kedua ketiga bahas monyet, jangan tiba-tiba kucing, itu sudah salah ya kan? Bukan teks LHO lagi namanya. Yang ketujuh, teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Ya secara umum sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Jadi penulis tidak diberikan hak ya atau tidak dibolehkan untuk menuliskan pendapatnya di dalam teks LHO. Jadi dia nggak boleh menuliskan pendapatnya, misalnya kucing, oh saya tidak suka kucing yang berwarna orange, nggak boleh. Karena ini teks LHO, harus berdasarkan observasi dan sesuai fakta. Opini tidak boleh ada di dalam teks ini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sifat teks laporan hasil observasi. Ada 3 sifat-sifat teks LHO. Yang pertama, bersifat informatif, berarti teks yang ditulis dapat berguna karena telah memberikan informasi terkait apa yang telah diamati. Nah, yang kedua, bersifat komunikatif, yaitu teks LHO ditulis menggunakan gaya dan bahasa yang membuat pembaca seakan-akan berkomunikasi dengan teks tersebut. Yang terakhir, bersifat objektif, berarti teks LHO yang ditulis harus berdasarkan fakta dan tidak mengada-ada, serta isinya berdasarkan informasi-informasi yang sah mengenai kejadian yang terjadi. Ya kan? Nah, itu sifat-sifat teks LHO. Nah, gimana? Sampai sini udah paham? Kalau udah paham, kita lanjutin lagi ya. Let's go! Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks LHO ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Pernyataan umum adalah pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Misal, pada tahap pembukaan disampaikan bahwa benda-benda di dunia dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Nah, pada teks Komodo, pernyataan umumnya adalah Komodo merupakan hewan sejenis reptil besar yang berkaki 4 dan wujudnya menyerupai kadal-kadalan. Bedanya, ukuran hewan ini sangat besar. Komodo merupakan hewan langka yang sudah masuk kategori dilindungi. Komodo sudah dicanangkan menjadi satwa nasional bagi negeri ini. Nah, itu pernyataan umumnya yang menjelaskan tentang komodo secara umum. Kita lanjut ke struktur yang berikutnya, yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jika hewan bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, dan perilaku. Pada teks Komodo, deskripsi bagiannya adalah jika dilihat dari jauh dan dilihat sekilas, Komodo tampak seperti biawak biasa. Tetapi ketika diperhatikan dengan seksama, binatang ini ukurannya jauh lebih besar dari biawak. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm. Panjang ekornya setara panjang badannya, sehingga membuat panjang total hewan ini menjadi sekitar 3 meter lebih. Komodo memiliki badan yang panjang, lebih besar dari kepalanya. Kepalanya agak memanjang, mirip dengan reptil pada umumnya. Matanya kecil dan berwarna. Mulutnya agak memanjang, giginya banyak, menyelimuti rahang di sekujur rahangnya. Gigi Komodo cukup panjang dan sangat tajam. Lidahnya yang berwarna kuning sering menjulur keluar dan bercabang pada tepiannya. Kulitnya bersisik dan tampak keras, namun memiliki pola yang indah. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman dengan sedikit kuning keemasan. Pada bagian leher terdapat lipatan-lipatan kulitnya yang bersisik. Lipatan tersebut ditemukan pula di bagian ketiak depan dan lipatan paha bagian belakang. Bagian punggung ekornya bersisik menyerupai gergaji dengan arah miring ke belakang. Cakar Komodo sangat tajam dan menukik. Bentuknya mirip cakar burung elang. Warnanya hitam legam dan biasa digunakan untuk bertarung melawan mangsanya. Nah, jadi deskripsi bagian pada teks Komodo terdapat pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat.
Selanjutnya itu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat dalam kehidupan. Contohnya komodo. Keberadaan komodo juga bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Komodo merupakan predator alami yang bisa memangsa banyak hama pada perkebunan di area sekitar, seperti salah satunya adalah tikus. Tikus yang sangat mengganggu dan sulit diberantas nantinya bisa berkurang sebab komodo akan membantu mengurangi populasi hama dengan cara memakan hama seperti tikus tersebut. Nah, itu manfaat komodo bagi kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu dia struktur teks LHO, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan teks LHO yang pertama adalah kata serta frasa, verba, dan nomina. Kata hanya satu kata seperti buku, sepatu, pena, sedangkan frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih tetapi hanya menduduki satu fungsi. Fungsi dalam kalimat itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya frasa dalam fungsi subjek ya kan. Kalau murid itu kata, sedangkan murid baru itu frasa. Jadi beda ya kata dan frasa. Selanjutnya verba dan nomina. Verba adalah kata kerja atau kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Misalnya mencuci, menjemur, menulis, menyapu, ya kan? Nah, sedangkan nomina itu adalah kata benda seperti baju, buku, sapu, dan lain-lain. Kaidah kebahasan yang kedua adalah afiksasi. Afiksasi ini adalah imbuhan yang bisa mengubah makna kata dasar. Misalnya minum, ditambahkan akhiran an, jadi minuman. Maka yang awalnya kata kerja berubah menjadi kata benda. Minum yang awalnya yaitu kata kerja berubah menjadi minuman yang merupakan kata benda. Contoh lainnya sapu. Sapu adalah kata benda. Diberikanlah afiksasi atau imbuhan berupa menjadi menyapu. Maka yang awalnya kata benda atau nomina berubah menjadi verba atau kata kerja. Sapu berubah menjadi menyapu. Kaidah kebahasan teks LHO yang ketiga, tadi ada kalimat definisi dan deskripsi. Nah, kalimat definisi adalah rangkaian kalimat yang memberikan penjelasan suatu batasan dari arti suatu istilah. Mengandung kata iyalah, adalah, yaitu, yakni, dan biasanya itu terdapat dalam struktur yang pertama, yaitu struktur pernyataan umum. Namun, kalimat definisi ini juga bisa saja terdapat dalam struktur yang lain. Nah, contoh kalimat definisi itu adalah wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Nah, itu contoh kalimat definisi. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menerangkan sesuatu. Seperti ini contohnya ya. Wayang Purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagerak, seperti gagerak Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Ya, itu kalimat definisi dan deskripsi. Kaidah kebahasan teks LHO yang terakhir yaitu kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat kompleks adalah kalimat majemuk, di mana dalam satu kalimat ada dua fungsi yang sama. Ada subjek yang sama, atau mungkin predikatnya dua gitu, objeknya dua, atau keterangannya dua. Contohnya, aku dan Andi sedang menonton televisi. Di sini yang dua itu adalah subjek, aku dan Andi. Itu adalah subjek. Dan biasanya di dalam kalimat kompleks itu akan terdapat konjungsi. Konjungsi yang saya contohkan tadi adalah dan. Aku dan Andi. Dan itu adalah konjungsi. Konjungsi lainnya banyak, ada tapi, karena, dan lain-lain. Kalimat simpleks itu adalah kalimat tunggal yang hanya terdiri dari satu fungsi kalimat. Contohnya, Aditya menulis lagu. Aditya adalah subjek, menulis adalah predikat, lagu adalah objek. Subjeknya satu, predikatnya satu, objeknya satu. Itu kalimat simpleks, jadi semuanya satu. Hanya terdiri dari satu fungsi kalimat. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Langkah yang pertama, tentukan objek yang akan diamati. Misalnya kalian akan mengamati pohon pisang.
Tentukan dulu objeknya. Saya akan mengamati pohon pisang. Yang kedua, susunlah jadwal observasi yang akan dilakukan. Saya akan mengamati pohon pisang pada hari Senin tanggal 8 Januari 2021 jam 10 pagi. Misalnya ya jadwalnya. Yang ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Misalnya yang pertanyaan yang muncul ya kan, mengapa pohon pisang akan mati setelah berbuah? Misalnya, apakah warna pisang itu hanya kuning saja? Apakah pisang yang masih berwarna hijau kulitnya sudah bisa dimakan? Nah, jadi ditulis dulu poin-poin pengamatan atau pertanyaannya. Yang keempat, catatlah hasil observasi dan bila memungkinkan ambil foto dan videokan observasimu. Setelah kamu dapatkan, oh ternyata pohon pisang ini akan mati setelah berbuah, dicatat. Atau mungkin bisa difoto, divideokan observasi yang kalian lakukan. Nah, terakhir adalah susunlah teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Jadi jangan lupa ya, strukturnya harus nyambung, harus berurut dari pernyataan umum, deskripsi bagian ke deskripsi manfaat. Jangan deskripsi manfaat dulu, pernyataan umum, baru deskripsi bagian. Nggak boleh, harus secara urut. Kaidah kebahasannya juga jangan lupa. Ada kalimat simpleks dan kompleks, tadi ada afiksasi, ada kalimat definisi, kalimat deskripsi, ada kata, serta frasa, verba, dan nomina, jadi jangan lupa ya. Nah, itu dia materi teks laporan hasil observasi. Saya harap kita semua dapat memahaminya ya. Dan saya juga meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Oke, jadi itu dia teks laporan hasil observasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.